Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Kelvin Adventino Purba dengan NIM 5233530021 dari Prodi Teknik Elektro A. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir perorangan dari mata kuliah Signal Processing. Di sini tugasnya yang pertama ada modul praktikum sistem kendali bab 1 sampai bab 3. Yang kedua ada modul praktikum pengolahan sinyal digital bab 1 sampai bab 4. Dan yang ketiga ada modul PSD dari bab 1 sampai bab 5. Baik, kita akan masuk yang pertama yaitu modul praktikum sistem kendali. Baik, di sini yang modul pertama yaitu pengenalan MATLAB. Kita langsung ke soalnya saja. Baik, di sini soalnya yaitu buatlah contoh perintah di bawah, jendela perintah atau command window, jendela ruang kerja atau workspace, jendela history atau command story, dan input dan output dengan nilai berdasarkan NIM di setiap command. Baik, di sini kita akan langsung masuk saja ke MATLAB. Saya akan memasukkan codingannya. Baik, di sini NIM saya yaitu 5233530021. Kita langsung memerankannya saja. Baik, di sini telah muncul juga NIM saya yaitu 5233530021. Baik, yang selanjutnya di sini kita masuk ke modul 2 yaitu variabel, operator, dan matrik. Di sini kita langsung masuk ke soal latihannya saja. Baik, di sini yang pertama yaitu buatlah dua buah matriks dengan sembarang ukuran, kemudian lakukan operasi aritmatika, dan juga cari tahu determinan dan inverse dari suatu matriks. Perhatikan cara kerjanya. Baik, kita akan menjawab soal latihan yang pertama ini dulu. Kita langsung ke MATLAB-nya. Baik, di sini saya sudah membuat codingannya, yaitu definisikan dua buah matriks dengan ukuran sembarang. Di sini ada dua dia, ada dua buah matriks dia yaitu Randy 10 3 3, matriks 3 kali 3 dengan elemen acak dari 1 sampai 10. Lalu di sini ada yang B yaitu matriks 3 kali 3 dengan elemen acak dari 1 sampai 10. Sum matriksnya yaitu A tambah B atau penjumlahan matriks. Div matriksnya yaitu A kurang B atau pengurangan matriks. Prod matriksnya yaitu A kali B atau perkalian matriks. Baik, kita langsung ke hasilnya aja, kita langsung runkan.
Baik, di sini ada matriks A yaitu 2, 4, 8, 5, 6, 3, 10, 3, 6. Matriks B yaitu 7, 6, 3, 9, 2, 9, 10, 2, 3. Baik, kita masuk yang ke pertama yaitu penjumlahan matriks atau A tambah B. Di sini matriks A yang urutan pertama yaitu 2 ditambah matriks B yang pertama yaitu 7. Jadi penjumlahannya yaitu 9. Selanjutnya matriks A yang kedua yaitu 4, matriks B yaitu 6, penjumlahannya yaitu jadinya 10. Yang selanjutnya ada di sini 8 dan matriks B-nya 3, maka jumlahannya 11. Di sini matriks A 5 dan matriks B-nya 9, maka penjumlahannya 14. Lalu selanjutnya ada matriks A 6 dan matriks B-nya 2, maka penjumlahannya 8. Lalu matriks A-nya 3, matriks B-nya 9, maka penjumlahannya yaitu 12. Lalu matriks A-nya 10, matriks B-nya juga 10, maka penjumlahannya 20. Matriks A-nya 3, matriks B-nya 2, maka penjumlahannya yaitu 5. Lalu matriks A-nya 6, matriks B-nya 3, maka penjumlahannya 9. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke pengurangan matriks A kurang B. Di sini matriks A-nya 2, dikurang matriks B-nya 7, maka hasilnya di sini min 5. Lalu selanjutnya matriks A-nya 4, dikurang matriks B-nya 6, maka hasilnya di sini min 2. Gimana ini? Baik, yang selanjutnya di sini ada pengurangan matriks A kurang B. Di sini matriks A-nya 2, matriks B-nya 7, maka pengurangannya yaitu hasilnya min 5. Di sini matriks A-nya 4, dikurang matriks B-nya 6, maka hasilnya negatif 2. Di sini matriks A-nya 8, matriks B-nya 3, maka hasilnya 5. Di sini matriks A-nya 5, dikurang matriks B-nya 9, maka hasilnya negatif 4. Lalu di sini matriks A-nya 6, matriks B-nya 2, maka hasilnya 4. Di sini matriks A-nya 3 dikurang matriks B-nya 9, maka hasilnya di sini negatif 6. Lalu selanjutnya matriks A-nya 10 dikurang matriks B-nya 10, maka hasilnya 0. Di sini matriks A-nya 3 dikurang matriks B-nya 2, maka hasilnya 1. Dan di sini yang terakhir matriks A-nya 6 dikurang matriks B-nya 3, maka hasilnya 3. Baik, kita selanjutnya masuk ke perkalian matriks atau A kali B. Ya, di sini perkalian matriks A kali B. Hasilnya terdapat di layar. Determinan matriks A-nya yaitu 12,0000 dan inverse matriks A-nya negatif 0,5833, 3,1667, negatif 0,19167, 0,4167, negatif 2,8333, 1,0833, 0,5000, negatif 2,000, 0,50000.
Baik, selanjutnya kita masuk ke latihan soal yang kedua, yaitu buatlah skrip sederhana untuk menghitung A. Luas dan keliling lingkaran, yang B. Min dari data nilai berikut 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90, dan 100. Baik, kita akan langsung masuk ke codingannya saja. Baik, di sini saya sudah membuat codingannya, yaitu skrip untuk menghitung luas dan keliling lingkaran serta min dari data nilai. Baik, langsung kita runkan saja. Baik, di sini kita tinggal memasukkan jari-jari lingkaran. Kita coba pertama 20 coba. Di sini tertera luas lingkarannya 125,56,64, lalu keliling lingkarannya 125,66, dan min dari data nilainya yaitu 73,63. Baik, kita cari data nilai dari 46. Di sini terdapat luas lingkarannya 6647,61, keliling lingkarannya 289,03, dan min dari data nilainya yaitu 73,63. Baik, yang selanjutnya kita cari yaitu 60. Di sini luas lingkarannya yaitu 11,309,73, keliling lingkarannya 376,99, dan min dari data nilainya yaitu 73,63. Baik, yang selanjutnya di sini 87. Di sini luas lingkarannya 23,778,71, keliling lingkarannya yaitu 546,64, dan min dari data nilainya yaitu 73,63. Baik, kita masuk yang selanjutnya. Di sini yaitu 50. Luas lingkarannya yaitu 7853,98, keliling lingkarannya 314,16, min dari data nilainya yaitu 73,63. Kita masuk yang ke berikutnya, yaitu 86. Di sini luas lingkarannya 23,235,22, keliling lingkarannya 540,35, dan min dari data nilainya yaitu 73,63. Baik, yang kita masuk selanjutnya yaitu 70. Baik, di sini luas lingkarannya 15,393,80, keliling lingkarannya 439,82, min dari data nilainya yaitu 73,63. Baik, kita masuk selanjutnya yaitu 90.
Luas lingkarannya yaitu 25446,90. Keliling lingkarannya di sini 565,49 dan yang minnya yaitu dari data nilainya 73,63. Baik, yang terakhir di sini kita mencari nilai 100. Luas lingkarannya yaitu 31415,93. Keliling lingkarannya 628,32. Min dari data nilainya yaitu 73,63. Baik, selanjutnya di sini modul 3 yaitu M-file, fungsi dan grafik. Kita langsung ke latihannya aja. Baik, di sini ada 5 soal latihannya, yaitu yang pertama, buatlah program dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan balok bila diketahui panjang sama dengan 5, lebar sama dengan 3, tinggi sama dengan 6,5, lalu beri nama program ini dengan prog balok M. Baik, kita langsung ke MATLAB-nya saja. Saya telah membuat codingannya. Sini nama filenya sudah yaitu prog balok M. Programnya yaitu untuk menghitung volume dan luas permukaan balok yang diketahui panjangnya 5, lebarnya ada 3, tingginya 6,5. Menghitung volume balok ini yaitu rumus volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Menghitung luas permukaan balok yaitu luas permukaan sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Menampilkan hasilnya yaitu melalui fprintf volume balok sama dengan persen titik 2F per N volume, lalu luas permukaan balok sama dengan persen titik 2F per N luas permukaan. Baik, langsung kita runkan saja. Baik, di sini volume baloknya yaitu 97,50 dan luas permukaan baloknya 134,00. Baik, yang selanjutnya di sini yang kedua yaitu buatlah suatu fungsi dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan balok dengan spesifikasi. Lalu masukkan fungsi panjang, lebar, dan tinggi balok. Lalu keluaran fungsi volume dan luas permukaan balok. Lalu beri nama fungsi ini dengan hitung balok M. Baik, kita langsung saja ke MATLAB-nya. Di sini saya telah membuat volume luas permukaan yaitu hitung balok panjang lebar tinggi. Lalu menghitung volume balok, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 5 kali 6 kali 7. Lalu menghitung luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. 2 kali 5 kali 6 tambah 5 kali 7 tambah 6 kali 7. Baik, di sini hasilnya yaitu hitung balok panjangnya 210. Lalu menghitung luas permukaan baloknya yaitu hasilnya 214. Baik, yang selanjutnya di sini nomor 3 yaitu buatlah suatu fungsi dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan dari suatu prisma segi 4 dengan spesifikasi. Lalu masukkan fungsi panjang dan lebar alas prisma serta tinggi prisma. Lalu keluaran fungsi volume dan luas permukaan prisma. Lalu beri nama fungsi ini dengan hitung prisma titik M. Baik, kita langsung saja ke MATLAB-nya. Di sini volume luas permukaan sama dengan hitung prisma P, LT. Lalu fungsi untuk menghitung volume dan luas permukaan prisma segi 4.
yaitu di sini P-nya sama dengan 5, baru lebar alas primanya sama dengan 6, lalu tinggi prismanya sama dengan 7, lalu outputnya di sini volume sama dengan volume prisma, luas permukaan sama dengan luas permukaan prisma. Di sini menghitung volume prismanya yaitu P kali L kali T, lalu menghitung luas permukaan prisma 2 kali P kali L tambah 2 kali P kali T tambah 2 kali L kali T. Lalu di sini saya dapat yaitu volumenya 210 dan luas permukaannya 214. Lalu di sini yang keempat yaitu buatlah suatu program untuk menampilkan segitiga pascal. Pengguna harus memasukkan jumlah level segitiga yang ingin ditampilkan melalui command input. Apabila pengguna menginginkan segitiga 4 level, maka akan tampil keluaran 111, 121, 13331. Lalu beri nama program ini dengan program Pascal M. Baik, di sini kita langsung ke MATLAB-nya saja. Di sini kita meminta input jumlah level dari pengguna, yaitu N sama dengan input. Lalu kita masukkan jumlah level segitiga Pascalnya. Di sini validasi input agar positif, if N lebih kecil dari 1. Dips, jumlah level harus bilangan positif, return. Log untuk membangun segitiga Pascal ini, yaitu for I sama dengan 0 bagi N kurang 1. Lalu menampilkan spasi untuk perataan segitiga yaitu fprintf refmat 1 n kurang 1 kali 2, lalu menghitung dan menampilkan elemen baris I itu for D sama dengan 0 bagi I. Di sini langsung kita runkan saja. Di sini kita disuruh memasukkan jumlah level segitiga pastelnya. Kita coba yang pertama yaitu 3. Maka dia hasilnya seperti ini. Jika kita coba 4, maka hasilnya seperti ini. Jika kita coba 5, maka hasilnya seperti ini. Jika kita coba 8, maka hasilnya seperti 10, maka hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu buatlah sebuah fungsi untuk menghitung jumlah hari di antara dua tanggal. Spesifikasi dari fungsi tersebut ialah masukannya yaitu tanggal, bulan, dan tahun awal, serta tanggal, bulan, dan tahun akhir. Keluarannya yaitu jumlah hari di antara dua tanggal tersebut. Beri nama fungsi ini dengan hitung hari titik M. Misalkan kita ingin menghitung jumlah hari antara 2 Januari 2004 hingga 5 November 2006, maka ketikkan JML hari sama dengan hitung per hari 2,1 2004, 5,11 2006, jumlah hari sama dengan 1038. Baik, yang kelima di sini, buatlah sebuah fungsi untuk menghitung jumlah hari di antara dua tanggal. Spesifikasi dari fungsi tersebut ialah masukkan tanggal, bulan, dan tahun awal, serta tanggal, bulan, dan tahun akhir, keluaran jumlah hari di antara dua tanggal tersebut, lalu beri nama fungsi ini dengan hitung hari titik M. Misalkan kita ingin menghitung jumlah hari antara 2 Januari 2004 hingga 5 November 2006, maka ketikkan yang di bawah ini. Kita langsung ke MATLAB-nya saja. Di sini codingnya yaitu fungsi untuk menghitung jumlah hari antara dua tanggal. Inputnya yaitu tanggal 1 bulan 1 tahun 2001, baru tanggal 2 bulan 2 tahun 2002. Di sini membentuk variabel datetime untuk kedua tanggal. Tanggal awalnya yaitu datetime-nya tahun 2001, bulan 1, tanggal 1. Tanggal akhirnya yaitu datetime-nya tahun 2002, bulan 2, tanggal 2. Lalu kita menghitung jumlah hari antara dua tanggal, yaitu jumlah harinya di sini 398 hari. Baik Pak, di sini saya akan melanjutkan dari modul 2 bab 1 yaitu pembangkitan sinyal. Kita langsung ke soal latihannya saja. Baik, di sini kita masuk pada soal yaitu
Buatlah program menggunakan M-File untuk membangkitkan gelombang AM dan on-off keying. Kita langsung ke MATLAB saja. Di sini saya telah membuat codingan yaitu di sini parameter untuk gelombang AM, Fc-nya sama dengan 1000, Fm-nya sama dengan 100, AC-nya sama dengan 1, AM-nya sama dengan 0,5, Fs-nya sama dengan 10.000, dan T-nya sama dengan 0:1. Di sini Fc-nya yaitu frekuensi pembawa Hertz, Fm-nya frekuensi sinyal pesan atau Hertz, AC-nya yaitu amplitudo pembawa, AM-nya amplitudo sinyal pesan, dan Fs-nya sini frekuensi sampling, serta T-nya yaitu waktu. Baik, di sini langsung kita runkan saja. Baik, di sini gambar ini menampilkan jendela figur dari perangkat lunak, MATLAB atau NGU, Octave, yang berisi 3 grafik terkait proses modulasi, amplitudo atau AM. Di sini grafik pertama yang berjudul sinyal pesan atau message signal. Di sini menunjukkan sinyal informasi yang akan dikirimkan. Sinyal ini berbentuk gelombang sinus dengan frekuensi rendah, memiliki label sumbu X sebagai waktu, detik, dan sumbu Y sebagai amplitudo. Lalu selanjutnya di sini ada grafik kedua yaitu berjudul sinyal pembawa atau carrier signal. Di sini menampilkan sinyal pembawa yang digunakan untuk membawa sinyal pesan dalam proses modulasi. Sinyal pembawa ini memiliki frekuensi lebih tinggi dibandingkan sinyal pesan dengan amplitudo yang tetap. Lalu di sini ada grafik yang ketiga yaitu berjudul gelombang AM. Di sini menunjukkan hasil dari proses modulasi amplitudo di mana sinyal pesan telah ditumpangkan pada sinyal pembawa. Pola gelombang pada grafik ini menunjukkan variasi amplitudo sesuai dengan bentuk sinyal pesan, menandakan bahwa informasi telah dimodulasikan ke dalam sinyal pembawa. Jadi keseluruhan gambar ini menggambarkan bagaimana modulasi amplitudo itu bekerja dalam komunikasi sinyal dengan masing-masing grafik serta memberikan representasi dari tahap yang berbeda dalam proses modulasi. Nah, di sini pertanyaan yang kedua yaitu lanjutan pertanyaan yang pertama tadi, on off keying. Kita langsung ke MATLAB-nya. Di sini codingannya seperti ini. Langsung kita runkan saja. Di sini gambar tersebut menampilkan jendela figur dari perangkat lunak MATLAB yang berisi judul gelombang on off keying. Di sini gambarnya yaitu menunjukkan bentuk gelombang dari teknik modulasi on off keying atau OOK yang merupakan salah satu bentuk modulasi amplitudo signal. Amplitudo digital. Pada grafik sini sumbu X diberi label yaitu waktu per atau detik yang menunjukkan bahwa data ditampilkan dalam domain waktu. Sumbu Y ini memiliki label amplitudo yang menggambarkan nilai amplitudo sinyal. Gelombang OOK dalam grafik ini berbentuk pulsa diskrit, di mana terdapat bagian dengan nilai amplitudo penuh atau sekitar 1 dan bagian dengan amplitudo 0. Lalu di sini polanya menunjukkan bagaimana OOK bekerja, yaitu dengan menyalakan dan mematikan sinyal pembawa untuk mempresentasikan data biner di mana bagian dengan amplitudo tinggi sekitar 1 mewakili bit 1, lalu bagian dengan amplitudo 0 mewakili bit 0. Gelombang ini sering digunakan dalam sistem komunikasi optik seperti transmisi data dalam syarat optik dan komunikasi nirkabel jarak dekat. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bagaimana data digital dikodekan menggunakan teknik on-off keying dengan memodulasi keberadaan sinyal pembawa berdasarkan nilai biner yang dikirimkan. Yang kedua mana nih? Yang untit 8 ini? Sama? Hah? Yang ketiga nanti berarti 9, 10 ini?
Selanjutnya apa? Oh, itu udah modul 2. Oh, oke. Berarti 8, pertanyaan kedua, 9, pertanyaan ketiga. Ini foto dulu ya. Ini masih pause kan? Baik, pertanyaan yang kedua di sini yaitu modifikasilah program pada bagian 4A dengan amplitudo 1/2, 1/3, 1/4, titik-titik, 1/20. Frekuensi sinyal-sinyal berubah seperti deret hitung F, 2F, 3F, 4F, titik-titik, sampai 20F. Sinyal apakah yang muncul? Kita langsung ke codingannya saja. Di sini saya telah membuat codingannya. Di sini fs-nya 1000, f-nya 4, t-nya sama dengan length space, y-nya sama dengan 0s, dan di sinilah codingannya langsung kita runkan saja. Di sini gambar sinyal hasil penjumlahannya. Aku aja. Ini gambarnya itu, gambar tersebut menampilkan jendela figur dari perangkat lunak MATLAB atau GNU Octave yang berisi grafik dengan judul sinyal hasil penjumlahan. Grafik ini menunjukkan hasil penjumlahan dari dua atau lebih sinyal dalam domain waktu. Pada grafik sumbu X diberi label waktu X yang menunjukkan bahwa data direpresentasikan dalam satuan waktu atau detik. Sumbu Y di sini memiliki label amplitudo, sinyal dalam rentang tertentu, yaitu bentuk gelombang yang ditampilkan memiliki pola segitiga atau gigi gergaji dengan nilai amplitudo yang berfluktuasi antara sekitar -2 hingga 2. Lalu bentuk ini kemungkinan besar merupakan hasil penjumlahan dua sinyal periodik seperti gelombang sinus dan gelombang segitiga atau gabungan beberapa harmonik dari sinyal dasar. Grafik ini menunjukkan bahwa setelah proses penjumlahan, bentuk sinyal akan berubah dengan karakteristik yang berbeda dibandingkan sinyal asalnya. Dalam analisis sinyal dan sistem komunikasi, penjumlahan sinyal seperti ini sering digunakan untuk melihat bagaimana kombinasi gelombang menghasilkan pola baru yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti modulasi, pemrosesan sinyal, dan rekonstruksi sinyal dalam sistem elektronik. Baik, di sini saya melanjutkan pertanyaan yang ketiga yaitu seperti pada nomor 2, sinyal dan amplitudonya berubah dengan kelipatan genap hingga sinyal dengan frekuensi 40 kalinya. Sinyal apakah yang muncul? Kita langsung ke codingannya saja. Baik, di sini saya telah membuat codingannya. Kita langsung runkan saja. Di sini ada sinyal dengan harmoni hingga 40 F. Gambar di sini menampilkan grafik jendela figur dari perangkat lunak MATLAB atau GNU Octave dengan judul sinyal dengan harmoni genap hingga 40 F. Grafik di sini mempresentasikan sinyal yang merupakan hasil penjumlahan dari komponen harmoni genap hingga orde ke-40 dari suatu frekuensi dasar F. Pada grafik ini, sumbu X atau waktu menunjukkan waktu dalam satuan detik yang menggambarkan perubahan sinyal terhadap waktu. Lalu sumbu Y atau amplitudo di sini menggambarkan besarnya amplitudo sinyal dengan kisaran sekitaran -2 hingga 2. Bentuk gelombang yang dihasilkan memiliki pola periodik menyerupai gelombang gigi gergaji atau sawtooth wave. Hal ini terjadi karena sinyal dibangun dari sejumlah harmoni genap dari frekuensi dasar F, yang menciptakan bentuk gelombang yang lebih kompleks dibandingkan sinyal sinus murni. Semakin banyak komponen harmoni yang ditambahkan, maka semakin mendekati bentuk gelombang yang ideal yang diinginkan. Lalu grafik ini biasanya digunakan. Baik, di sini pertanyaan yang ketiga yaitu seperti pada nomor 2, sinyal dan amplitudonya berubah dengan kelipatan genap hingga sinyal dengan frekuensi 40 kalinya. Sinyal apakah yang muncul? Kita langsung ke MATLAB-nya. Di sini saya telah membuat codingannya. Langsung kita runkan saja. Baik, di sini gambar tersebut menampilkan grafik dalam jendela figur pada perangkat lunak MATLAB
atau GNU Octave dengan judul sinyal dengan harmonik genap hingga 40 F. Grafik ini merepresentasikan sinyal yang merupakan hasil penjumlahan dari komponen harmonik genap hingga orde ke-40 dari suatu frekuensi dasar F. Pada grafik ini, sumbu X atau waktu menunjukkan waktu dalam satuan detik yang menggambarkan perubahan sinyal terhadap waktu. Lalu ada sumbu Y atau amplitudo, di sini menggambarkan besarnya amplitudo sinyal dengan kisaran sekitaran -2 hingga 2. Lalu di sini bentuk gelombangnya yang dihasilkan memiliki pola periodik menyerupai gelombang gergaji. Hal ini terjadi karena sinyal dibangun dari sejumlah harmonik genap dari frekuensi dasar F yang menciptakan bentuk gelombang yang lebih kompleks dibandingkan sinyal sinus murni. Semakin banyak komponen harmoni yang ditambahkan, maka semakin mendekati bentuk gelombang ideal yang diinginkan. Grafik ini biasanya digunakan dalam analisis sinyal, sistem komunikasi, dan pemrosesan sinyal digital untuk memahami bagaimana kombinasi harmonik mempengaruhi bentuk gelombang. Harmonik genap sering muncul dalam berbagai aplikasi teknik seperti sintesis suara, teknik spektrum, dan analisis rangkaian elektronik yang melibatkan osilasi dan gelombang kompleks. Baik, yang selanjutnya di sini modul 2 bab 2 yaitu sampling dan aliasing. Kita langsung ke soal latihannya saja. Jelaskan perbedaan masing-masing hasil tampilan pada tiap langkah percobaan, penjelasan disertai gambar. Baik, kita langsung ke MATLAB-nya. Di sini saya telah membuat codingannya. Di sini FI-nya sama dengan 1000, FS1-nya sama dengan 5000, FS2-nya sama dengan 1500, FS3-nya sama dengan 1200, dan FS4-nya sama dengan 800. Di sini langsung kita runkan saja. Baik, di sini ada 4 gambar, yaitu yang pertama Fs 2Fi atau sampling baik. Pada kondisi ini, frekuensi sampling jauh lebih besar dari 2 kali frekuensi sinyal asli, atau Fs sama dengan 2Fi. Lalu sampel ditandai dengan titik merah, menangkap bentuk gelombang dengan sangat baik, hingga sinyal dapat direkonstruksi dengan akurat tanpa kehilangan informasi. Baik, yang kedua ada Fs sama dengan 2Fi atau hampir alias. Frekuensi sampling masih lebih besar dari 2 kali frekuensi sinyal asli, tetapi sudah mendekati batas. Bentuk sinyal ini masih dapat direkonstruksi dengan cukup baik, meskipun terdapat potensi distorsi jika Fs semakin mendekati 2Fi. Baik, yang selanjutnya di sini gambar ketiga yaitu Fs lebih kecil dari 2Fi atau alias terjadi. Pada kondisi ini, frekuensi sampling lebih kecil dari 2 kali frekuensi sinyal asli atau Fs lebih kecil dari 2Fi. Terjadi aliasing yaitu fenomena di mana sinyal hasil sampling memiliki bentuk yang sangat berbeda dari sinyal aslinya. Lalu yang selanjutnya di sini Fs lebih kecil dari 2Fi atau alias terjadi. Pada kondisi ini, frekuensi sampling lebih kecil dari 2 kali frekuensi sinyal asli atau Fs lebih kecil dari 2Fi. Lalu terjadi aliasing yaitu fenomena di mana sinyal hasil sampling memiliki bentuk yang sangat berbeda dari sinyal asli. Kesalahan ini menyebabkan sinyal yang dihasilkan memiliki frekuensi yang lebih rendah daripada sinyal asli, hingga informasi asli hilang. Grafik ini menggambarkan pentingnya memilih frekuensi sampling yang sesuai dalam sistem digital untuk menghindari aliasing. Berdasarkan teorema NC, untuk merekonstruksi sinyal dengan benar, frekuensi sampling harus minimal 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi sinyal asli atau Fs lebih besar dari 2Fi. Jika tidak, maka informasi dalam sinyal akan hilang atau terdistorsi, menyebabkan kesalahan dalam sistem komunikasi atau pemrosesan sinyal digital. Baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan grafik untuk cobaan yang selanjutnya. Langsung kita runkan saja. Baik, di sini menampilkan 3 grafik yang disusun secara vertikal, masing-masing menunjukkan hasil frekuensi maksimum. Baik, saya akan melanjutkan percobaan selanjutnya, yaitu ini codingannya.
Slot sampling optimal, parameter sinyal, sinyal jamak. Langsung kita runkan saja di sini. Baik, di sini terdapat 3 grafik yang disusun secara vertikal, yang masing-masingnya menunjukkan hasil dari sampling dari sebuah sinyal analog dengan frekuensi masing yang sama atau Fmax, namun dengan frekuensi sampling atau Fs yang berbeda. Sumbu horizontal X pada setiap grafik menunjukkan waktu dalam satuan detik atau S, sedangkan sumbu vertikal Y menunjukkan amplitudo sinyal. Baik, pada yang grafik pertama ini, yaitu Fs lebih kecil dari 2 Fmax atau aliasing terjadi. Grafik ini menunjukkan kondisi di mana frekuensi sampling lebih kecil dari 2 kali frekuensi maksimum sinyal analog atau 2 Fmax. Terjadi distorsi pada sinyal hasil sampling atau lingkaran merah. Ini dia, di mana frekuensi sinyal ini tampak lebih rendah dari frekuensi aslinya atau yang garis biru. Selanjutnya, distorsi ini disebut aliasing yang membuat sinyal hasil sampling tidak merepresentasikan sinyal analog asli dengan akurat. Baik, yang selanjutnya ini di sini grafik 2, Fs sama dengan 2 Fmax atau sampling optimal. Pada grafik ini menunjukkan kondisi sampling optimal di mana frekuensi sampling ini sama dengan 2 kali frekuensi maksimum sinyal analog 2 Fmax. Selanjutnya, titik-titik sampel yang ada pada lingkaran hijau ini merepresentasikan sinyal asli atau garis hijau dengan akurat, lalu tidak ada distorsi atau artefak yang muncul pada sinyal hasil sampling. Ini sesuai dengan teorema Nyquist-Shannon yang menyatakan bahwa frekuensi sampling ini minimal harus 2 kali frekuensi maksimum sinyal analog untuk merekonstruksi sinyal asli dengan sempurna. Baik, yang selanjutnya ada grafik yang ketiga yaitu Fs lebih besar dari 2 Fmax atau oversampling. Grafik di sini menunjukkan bagaimana kondisi frekuensi sampling jauh lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum sinyal analog. Di sini titik-titik sampel pada lingkaran biru ini merepresentasikan sinyal asli atau garis biru yang dengan sangat akurat. Lalu oversampling menghasilkan representasi sinyal yang lebih detail, namun juga membutuhkan lebih banyak data dan sumber daya komputasi. Jadi gambar-gambar ini mengilustrasikan efek frekuensi sampling terhadap kualitas sinyal hasil sampling. Yang pertama ini menunjukkan aliasing, yang kedua menunjukkan sampling optimal, serta yang ketiga menunjukkan oversampling. Baik, saya akan melanjutkan percobaan yang berikutnya. Di sini saya telah membuat codingannya yaitu pengaruh Fs terhadap rekaman suara, lalu set frekuensi sampling. Di sini frekuensi sampling rendahnya yaitu 8000 Hz, lalu frekuensi sampling tingginya 44100 Hz. Durasi perekamannya di sini hanya 5 detik. Di sini kita merekam suara yang pertama yaitu yang sampling rendah 8000 Hz, lalu yang tinggi 44100 Hz. Lalu kita mendapatkan suaranya. Lalu di sini codingannya akan memutar kembali suara yang direkam dengan frekuensi sampling rendah, baru diputar kembali dengan frekuensi sampling tinggi. Langsung kita runkan saja. Di sini saya akan memutar pertama yang 8000 Hz, lalu akan dilanjutkan 44100 Hz. Di sini saja. Di sini saya akan berbicara pada 8000 Hz. Halo. Baik, yang selanjutnya 44100 Hz. Halo, halo. Baik, kita akan menunggu. Saya akan memberitakan 8000 Hz. Halo, 8000 Hz. Selanjutnya 40.000 Hz. Halo, halo. Ini yang 44.100 Hz lebih bagus daripada yang 8.000 Hz. Baik, saya selanjutnya melanjutkan di sini modul 2 bab 3 yaitu pembangkitan nada menggunakan MATLAB. Kita langsung ke soalnya saja. Baik, di sini soal yang pertama yaitu buatlah program M-File untuk membangkitkan nada panggil nomor HP masing-masing. Ubah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling, lalu amati perubahan nadanya. Kita langsung ke MATLAB-nya saja.
Baik, di sini saya telah membuat codingannya. Di sini ada definisi frekuensi DTMF untuk angka 0 sampai 9, lalu masukkan nomor HP, lalu parameter sinyal. Kita langsung memulainya saja. Ah, baik, kita langsung ke tugas di sini yaitu modul 2 bab 3. Yang pertama soalnya yaitu buatlah program M-File untuk membangkitkan nada panggil nomor HP masing-masing, lalu ubah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling, lalu amati perubahan nadanya. Baik, kita langsung menjalankannya di MATLAB. Baik, di sini saya telah membuat codingannya yaitu untuk pertama definisi frekuensi DTMF untuk angka 0 sampai 9. Lalu selanjutnya masukkan nomor HP, misalnya 08. Lalu selanjutnya di sini parameter sinyal dan terakhirnya membangkitkan nada DTMF. Dan ini sampai bawah lagi. Baik, kita akan menjalankannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan modul 2 bab 4 yaitu operasi dasar sinyal. Kita langsung masuk ke soal latihannya. Baik, di sini soal latihannya yaitu diberikan dua buah sinyal diskrit sebagai berikut ini. Xn1 sama dengan 1, 0, 3, 4, 2. Lalu Xn2 sama dengan 2, 4, 1, 1. Lalu di sini disuruh kita tampilkan hasil sinyal menggunakan MATLAB untuk yang pertama yaitu Xn tambah 4, 1. Lalu Xn kurang 4, 2. Lalu yang ketiga hasil pencerminan dari sinyal Xn1 dan Xn2. Lalu di sini yang keempat hasil penjumlahan dari sinyal Xn1 dengan Xn2. Lalu yang terakhir yaitu kelima hasil pengalian dari sinyal Xn dengan Xn2. Baik, di sini kita langsung saja. Baik, kita langsung ke MATLAB-nya. Di sini saya sudah membuat codingannya. Di sini definisi sinyal diskrit, lalu indeks asli dari X1 dan X2. Kita langsung menjalankannya saja. Baik, di sini ada perkalian Xn1 kali Xn2. Di sini N-nya 0, amplitudenya 2, lalu N-nya 1, amplitudenya 0, N-nya 3, N-nya 2, amplitudenya 3, lalu N-nya 3, amplitudenya 4, lalu N-nya 4, amplitudenya 0. Baik, selanjutnya di sini ada penjumlahan Xn1 tambah Xn2. Di sini N-nya 0, amplitudenya 4, amplitudenya 3, lalu N-nya 1, amplitudenya 4, N-nya 2, amplitudenya 4, N-nya 3, amplitudenya 5, N-nya 4, amplitudenya 2. Lalu selanjutnya ada pencerminan Xn2. Di sini N-nya min 3, amplitudenya 1, N-nya min 2, amplitudenya 1, N-nya min 1, amplitudenya 4, N-nya 0, amplitudenya 2. Lalu di sini ada pencerminan Xn1, N-nya min 4, amplitudenya 2, N-nya min 3, amplitudenya 4, N-nya min 2, amplitudenya 3, N-nya min 1, amplitudenya 0, N-nya 0, amplitudenya 1. Selanjutnya di sini ada Xn kurang 4 kali 2. Di sini N-nya min 4, amplitudenya 2, lalu N-nya min 3, amplitudenya 4, lalu N-nya min 2, amplitudenya 1, dan N-nya min 1, amplitudenya 1. Lalu selanjutnya ada di sini X, N tambah 4, 1. Di sini N-nya 4, amplitudenya 1, N-nya 5, amplitudenya 0,
lalu N-nya 6, amplitudenya 3, N-nya 7, amplitudenya 4, lalu N-nya 8, amplitudenya 2. Baik, sekian dari hasil data saya.